Start recording. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum latihan dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Alhamdulillah, amin. Ya. Jadi hari ini adalah hari ke-19. Jadi latihan kita akan dilakukan 2 hari lagi sampai hari ke-21. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti sampai hari ini dengan istiqomah berarti sudah 19 hari. Bagi yang belum, ya enggak apa-apa, nanti di bulan September ini akan lakukan sendiri di rumah saja karena kita libur sebulan. Nanti kelas 21 hari akan ada lagi bulan Oktober mendatang. Bulan Oktober mendatang. Jadi bulan September ini bagi teman-teman yang sempat bolong-bolong, selesaikan saja karena nanti di bulan Oktober ini kita akan program 21 hari menjelang akhir tahun. 21 hari menjelang akhir tahun karena di bulan Desembernya nggak ada. Karena bulan Desember biasanya saya membuka kelas namanya WB Clinical Update. Jadi WB Clinical Update itu berisi semua pengalaman-pengalaman dalam menangani pasien-pasien yang sakit berat. Itu tekniknya seperti apa, teorinya seperti apa, pendekatannya seperti apa, dan seterusnya. Jadi ini program yang memang diperuntukkan bagi mereka yang sehat dan pengen tahu pendekatan-pendekatan teknis seperti apa untuk penyakit-penyakit yang berat. Tapi kalau untuk melaksanakan latihannya itu harus pasien, tidak boleh orang sehat. Kalau orang sehat, WB Clinical Update. Seperti itu kira-kira gambarannya. Ini memang khusus bagi mereka yang serius saja, yang memang pengen memperdalam. Kalau enggak ya ini cuma opsional aja biasa. Makanya pesertanya biasanya enggak banyak karena syaratnya harus punya alat ukur, kemudian mereka harus mau meluangkan waktu untuk mendengar begitu ya, dan mempraktekkan karena ada alat ukurnya jadi enak nantinya. Kalau nggak punya alat ukur ya kita jadi agak susah untuk membuktikan gitu. Karena latihan napas ini kan rata-rata cuma merem, tarik napas, buang napas gitu kan, cuma gitu-gitu aja. Apa yang terjadi dalam badan kita kan kita nggak pernah tahu selama tidak dibuktikan dengan alat ukur. Jadi kalau pakai alat ukur jadi enak. Oh misalnya kita naikin HB, oh ketahuan karena kita punya alat ukur HB. Lalu potensinya apa? Oh ini membantu mereka yang anemia, membantu mereka yang leukemia, dan seterusnya. Termasuk membantu mereka yang gagal ginjal. Kemudian apalagi misalnya untuk cancer, apalagi misalnya untuk Parkinson, untuk Alzheimer, untuk penyakit-penyakit yang mungkin menurut kita cukup berat lah, seperti stroke misalnya begitu. Bagaimana strategi penanganan terhadap pasien stroke? Karena pasien stroke cenderung rentan berdasarkan statistik itu untuk orang-orang yang sudah sepuh gitu. Jadi nggak bisa pasien stroke itu kita perlakukan sama seperti pasien-pasien yang memang secara mobilitas normal. Otomatis pendekatannya ini sudah sedikit berbeda dengan yang selama ini kita sering lihat di 21 hari, sangat berbeda sekali. Karena banyak alat ukur yang kita pakai dan aspek-aspeknya juga lebih kompleks. Ya kira-kira begitu. Untuk persyaratan minimal seperti apa nanti biasanya akan diinformasikan 2-3 bulan sebelum Desember biasanya. Jadi antara Oktober November baru diinformasikan nanti. Ya kalau untuk melihat di Instagram ada beberapa informasi contohnya. Ya kira-kira begitu. Jadi kita masuk pada latihan 21 hari. Jadi sekali lagi bagaimana cara memanfaatkan program 21 hari ini adalah pertama dengan mencatat keluhan kita apa. Jadi mestinya itu dari hari pertama ya, kita catat keluhan kita apa. Kemudian kita catat juga perubahan-perubahan yang bersifat angka kalau bisa. Variabel-variabel bersifat angka, misalnya gula darah ya berarti kan ada angkanya. Hipertensi berarti ada angkanya begitu. Kolesterol, hipertensi, kemudian asam urat dan sebagainya. Ada angkanya. Kalau misalnya kita tidak punya alat ukur dan tidak sempat untuk uji lab begitu ya, berarti gunakan subjektivitas berdasarkan skala. Jadi misalnya dari skala 1 sampai 10,
Rasa sakit misalnya, sebelum latihan, kemudian setelah latihan berada di mana? Sebelum latihan rasa sakitnya di angka 9, artinya sakit sekali, nyeri. Tapi selesai latihan di angka 5 misalnya, berarti ada penurunan. Setelah periode tertentu, skalanya makin turun, menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1. Masih ada, iya belum sembuh, tetapi sudah nyerinya berkurang drastis. Nah itu berarti dia bisa memperhitungkan dari skala subjektif yang dirasakannya. Kalau misalnya alat-alat ukur objektifnya belum punya, atau misalnya agak sulit untuk ke laboratorium karena mungkin biaya dan kekhawatiran ketemu dengan banyak orang di rumah sakit misalnya gitu, karena pandemi ini kan agak-agak khawatir misalnya. Jadi bisa pakai skala subjektif. Lalu dilihat trennya dalam periode tertentu, misalnya per minggu, per 2 minggu, per 3 minggu. Misalnya begini, oh ada peserta yang diabetes, gula darah pertama adalah 350 misalnya gula darahnya. Setelah 1 minggu menjadi 230. Setelah minggu kedua berarti menjadi 180. Setelah minggu ketiga menjadi 160. Sembuh belum diabetesnya? Belum. Tetapi trennya menurun, trennya membaik. Jadi dari 350 menjadi 140 misalnya. Walaupun dia masih divonis diabetes, tetapi trennya membaik selama 3 minggu itu. Artinya intervensi yang dilakukan selama 21 hari itu on the track. Maka dia tinggal lanjutkan saja di hari berikutnya. Pasti dia akan normal gula darahnya. Nah itu contohnya cara memanfaatkannya begitu. Makanya di program 21 hari ini, saya tidak menjawab pertanyaan ketika ditanya, Mas, vertigo sakitnya ini ritmenya berapa? Mas, kalau jantung ritmenya berapa? Mas, kalau ginjal itu nggak ada begitunya, karena memang program 21 hari tidak didesain untuk seperti itu. Itu tidak seperti itu. Maka cara memanfaatkannya adalah dengan membuat catatan kecil untuk diri kita sendiri. Termasuk misalnya kualitas tidur. Yang biasanya kita tidur susah, terbangun tiap malam karena harus buang air kecil misalnya begitu. Atau terbangun tiap malam karena mungkin kaget atau mungkin napas mendadak sesak, macam-macam. Tiba-tiba kita bisa bangun pagi-pagi dengan lancarnya. Nah, maka itu dicatat sebagai perubahan subjektif. Nanti besoknya kita lihat lagi, jika 21 hari itu kemudian terjadi perbaikan kualitas tidur, ya paling tidak itu yang bisa kita amati, karena kita tidak menggunakan variabel-variabel berbasis angka, seperti itu. Termasuk misalnya vertigo, sakit kepala, dan sebagainya. Jadi itu yang nanti dimanfaatkan dengan cara seperti itu. Gitu. Jadi makanya saya tidak begitu meladeni pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, ritme untuk bisul apa? Ritme untuk koreng apa misalnya begitu. Walaupun ada, karena badan kita kan seperti yang saya bilang terdiri dari 11 sistem. Ada sistem kulit, berarti jelas ini frekuensi yang berhubungan dengan kulit. Kulit berarti kita bicara frekuensi yang berhubungan dengan permukaan kulitnya, bagian dalamnya, endodermisnya, ada ektodermisnya, macam-macam sampai ke bawahnya. Sampai ke sensor-sensor atau reseptor yang ada di antara kulit lapisan atas dan kulit lapisan bawah, itu semua bisa distimulasi dengan frekuensi. Kemudian ada juga sistem rangka, berarti kita bicara tentang tulang. Berarti dari mulai kerapatan tulangnya sampai ke osteoblasnya, sel tulangnya segala macam itu bisa stimulasi dengan frekuensi. Osteoporosis bisa kita stimulasi dengan frekuensi. Pembentukan tulang yang baru bisa kita stimulasi dengan frekuensi. Kemudian masuk ke dalam lagi ada sistem peredaran darah, lalu ada sistem otot, di dalam lagi masuk ke dalam lagi ada sistem kelenjar, ada sistem pencernaan, ada sistem respirasi, ada sistem syaraf, macam-macam. Jadi itu semua bisa distimulasi dengan frekuensi, tapi tidak mungkin dijelaskan satu persatu frekuensinya apa pada frekuensi yang pada sistem-sistem yang mana, nggak mungkin karena waktunya nggak akan cukup, dan ini perlu alat-alat ukurnya. Karena kalau di metode WB ini kita tidak sekedar peserta tahu saja. Oh iya saya tahu. Misalnya ritme koreng itu XX misalnya gitu. Ritme frekuensi untuk koreng misalnya gitu ya, atau untuk panu gitu ya. Ritme untuk panu misalnya ritme sekian. Kita nggak cukup seperti itu. Ngapain kalau cukup tahu kan? Kita pengen supaya ada pemahaman dari sisi peserta bahwa dia memang betul ngerti bahwa oke, ini frekuensinya bekerja. Maka otomatis ada konsekuensi yang harus dimiliki jika kita pengen memperdalam. Yakni harus punya alat, seperti itu konsekuensinya. Kalau saya tidak pengen memperdalam bagaimana? Ya enggak apa-apa, cukup sekedar tahu saja. Jadi apa yang sudah dipelajari selama 21 hari ini,
Ritme-ritme seperti 55, 33, 24, kemudian ritme limfatik, yaitu menjadi pengetahuan pribadi begitu. Tapi untuk ritme-ritme lainnya bagaimana ya, diperdalam dengan pemahaman dari alat apabila dirasa ingin memperdalam. Makanya pada level-level tertentu di kelas-kelas wisata bugar ini mewajibkan peserta harus punya alat. Karena kalau nggak punya alat, bagaimana cara kita membuktikan frekuensinya bekerja dan sedang terbangun pada saat itu di badan dia? Nah, ini yang membedakan dengan kelas-kelas yang lain. Jadi kalau kelas olah napas yang lain, ya tradisional murni saja. Datang, misalkan lewat Zoom atau offline, lalu dilatih, tarik napas, buang, tahan, kejangkar, ya kira-kira begitulah. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada badan. Kita tidak bisa melihat sebelum, saat, dan sesudahnya seperti apa, kita nggak tahu. Nah, di konsep web itu nggak boleh begitu. Peserta itu harus cerdas, harus ngerti apa yang dia lakukan, betul atau tidak frekuensinya terbentuk pada saat itu, bekerja pada saat itu, benar atau tidak. Lalu perubahan metabolismenya terjadi apa enggak seperti yang diharapkan. Apakah gula darahnya turun apa tidak, kolesterolnya turun apa tidak. Itu harus bisa dibuktikan pada saat itu. Nah, dari situ kemudian kita jadi punya keyakinan, hakul yakin bahwa ini benar tekniknya. Benar bukan sekedar berubah metabolismenya, tapi benar dalam arti prosesnya kita ngerti, angka-angka pendukungnya, ukurannya kita ngerti, alatnya kita punya, lalu hasilnya akhirnya bisa diprediksi. Nah, seperti itu. Ini kalau kedengeran di belakang nih ada selamatan begitu ya, ini masih ibu yang sama. Jadi bulan lalu saya cerita, tetangga saya ini ada yang komorbid, perempuan, ibu-ibu, Bu Haji, diabetes, komorbid, obesitas, ibu-ibu lah, style standar ibu-ibu sosialita lah, kira-kira begitu. Kemudian hipertensi, kena COVID, 3 minggu nyaris lewat, tapi selamat. Akhirnya begitu selamat, merasa dapat second life, selamatan lah ceritanya begitu. Jadi mungkin dia setiap minggunya terus menerus gitu ya, setiap minggunya dia terus menerus menyantuni anak yatim. Jadi ini sekarang ini mungkin manggil-manggil berapa puluh orang gitu, perwakilan saja dari beberapa pesantren yang terdekat sini atau yayasan anak yatim dikasih. Ini luar biasa, memang orang berkecukupan. Karena waktu saya dengar ceramahnya itu, beliau kata sambutannya adalah saya mendapatkan hidup kedua. Karena secara akal saya tidak merasa apa ya, dia bilang waktu itu, saya tidak merasa seperti halnya teman-teman yang sehat walafiat dengan tidak punya resiko apapun. Saya orangnya obesitas, saya orangnya diabetes, saya orang hipertensi, begitu makan pun nggak terkontrol, tapi saya sembuh gitu setelah melewati sakit yang berat. Maka sebagai terima kasih, ya saya membantu lebih banyak orang. Nah, makanya dulu ketika saya ngisi event pada BPJS, saya pernah bilang, mungkin saja semua obat-obatan itu nggak ada gunanya, mungkin saja loh ya, mungkin saja, karena tidak ada obat COVID, nggak ada. Mungkin saja semua obat-obatan itu nggak ada gunanya, tetapi kebaikan yang kita lakukan ketika helping people, lalu orang-orang itu mendoakan supaya kita sehat, kita sembuh, kita panjang umur, itulah yang didengar sama yang di atas. Maka takdirnya, walaupun kita resiko komorbidnya tinggi, obesitas, hipertensi, diabetes, masalah paru, masalah jantung, dan sebagainya, takdir kita lebih baik begitu. Takdirnya lebih baik karena banyaknya kebaikan yang kita lakukan pada orang lain, sehingga orang-orang itu mendoakan gitu. Makanya dulu pun saya pernah ditanya sama banyak orang, bagaimana Mas Gunggung bisa ngerti semua pemahaman sains dan medis mengenai frekuensi, mengenai syaraf dan sebagainya, metabolisme sampai di luar kepala. Saya bilang, saya pun dulunya nggak ngerti Pak, saya bilang gitu. Saya bodoh sekali karena saya tidak berasal dari sekolah kedokteran. Lalu gimana cara saya bisa ngerti? Ya udah gampang. Pertama prinsipnya adalah yang memiliki ilmu itu yang di atas. Berarti yang di atas berkenan untuk ngasih dulu. Kalau yang di atas berkenan untuk ngasih, berarti kita harus melakukan apa yang baik-baik, itu aja. Maka saya cari orang-orang yang putus sekolah, lalu saya biayai. Saya cari orang-orang yang putus sekolah di era COVID itu dari mulai awal tahun dan dari dulu-dulu sebelumnya itu. Lalu saya biayai sekolahnya. Karena mudah-mudahan dengan dibukakan jalan bagi para penuntut ilmu, barangkali saja yang di atas berkenan memudahkan pikiran saya untuk terbuka.
Mula-mula masih nggak kerasa tuh, masih bodoh aja. Tapi seiring waktu kok lama-lama jadi gampang. Lama-lama jadi gampang. Dan mulai dari situlah akhirnya ya bisa memahami sampai sejauh ini. Itu strateginya begitu tuh, strateginya begitu. Jadi kita permudah orang-orang yang menuntut ilmu, kita biayai mereka, mungkin SD, mungkin SMP, SMA, atau kuliah, atau siapa saja yang kita tahu mereka sedang menuntut ilmu betulan dan sedang kesulitan secara finansial misalnya, atau secara buku-buku, atau secara apa saja, kita bantu mereka menuntut ilmu. Maka kita insya Allah akan dimudahkan akal kita untuk memahami. Kalau enggak kita akan suntuk sekali, mau nyari sendiri jurnal, baca sendiri dengan semua istilah medis yang seperti itu, pasti nggak bakal ngerti. Ngerti pun mungkin sepotong-sepotong. Tapi mencari gambaran besarnya bagaikan jarum ditumpukan jerami itu susah sekali. Tapi dengan cara seperti itu hikmahnya kan dipermudah dalam akal kita ketika memahami sesuatu, memahami pengetahuan. Ya ini intermezzo lah. Jadi mudah-mudahan bagi teman-teman semua yang di grup ini, di komunitas ini, jika kita merasa pengen ya ada sedikit perubahan, ya kira-kira begitu sudut pandangnya, belok sedikit, bantu orang-orang yang sedang mencari ilmu, menuntut ilmu. Jika kita pengen ilmu kita bertambah, bagi para pembelajar khususnya, bagi supaya rezekinya lancar misalnya, bantu orang-orang kesulitan secara finansial, mungkin dengan sedekah pada mereka begitu ya. Mudah-mudahan nanti belokan frekuensinya akan kembali kepada kita. Nggak usah dipikirin, mesti akan datang dengan sendirinya. Nggak usah ditunggu, nggak usah diapakan, berkali-kali lipat. Ya, kira-kira begitu. Oke, siap. Kita akan mulai ritme 55.